sedikit meluruskan yang, bukan meluruskan, menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto. Dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi untuk saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari TB, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video. Kali ini kita melihat bahwa berita yang sangat menggemparkan sekali terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Namun satu hal yang terbaru lagi teman-teman, di setiap korupsi yang begitu besar selalu nama mantan Presiden ya Joko Widodo selalu disebut-sebut
Ya, tentu ada apa dengan hal ini teman-teman? Bahkan dalam dana haji pun teman-teman kita melihat nama mantan presiden selalu disebut-sebut. Nah, menjadi pertanyaan, apakah nantinya pengadilan ya atau kejaksaan berani untuk atau tidak untuk memeriksa mantan presiden untuk dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ya seperti dana haji dan korupsi-korupsi lainnya. Nah, jadi teman-teman tidak heran ya kalau nama mantan Presiden Joko Widodo tersebut ya banyak sekali hal-hal yang selalu dikait-kaitkan dengan dirinya. Bukan hanya soal ijazahnya yang masih belum clear teman-teman, bahkan setiap korupsi terbesar pun namanya juga selalu terseret. Nah, ada apa dengan hal ini? Nah, tentu banyak sekali ya para pejabat juga yang sudah ditangkap, namun kita nggak tahu ya apakah ada campur tangan seperti yang mereka sebut di dalam kesaksian mereka sebagai saksi di dalam persidangan. Teman-teman, coba kita melihat bagaimana sebenarnya tanggapan netizen terhadap hal ini. Dikatakan kebanyakan pejabat maling di negara ini. Korupsi nggak bakalan hilang kalau pemberantasnya tidak dimulai dari atasan. Ternyata korupsi itu bukan dari bawahannya teman-teman. Ya, ternyata dari atasan. Kita melihat beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup viral di media sosial terkait dengan penemuan ya sejumlah uang bahkan triliunan teman-teman, dan di plus ada emas yang ditemukan di berangkasnya Japitsus yaitu Febri Andriasa. Ternyata teman-teman banyak spekulasi atau dugaan di luar sana menyatakan bahwa emas tersebut adalah palsu, dan bahkan seorang pengacara pun yang cukup terkenal yang kita lihat ya turun gunung untuk membela ya seorang kejaksaan muda yaitu Japitsus Febri Andriasa tersebut. Menurut pernyataan dari kuasa hukum terbarunya yaitu Hotman Paris menyatakan bahwa itu adalah kebanggaan daripada Presiden Pak Prabowo. Ya, jadi teman-teman, kita tidak perlu melihat dari kebanggaan atau tidak menjadi kebanggaan. Ya, dalam korupsi yang sudah ada di depan mata, yang sebenarnya penegakan hukum harus ya hukum dengan seadil-adilnya. Jangan pandang bulu. Sudah jelas-jelas ya teman-teman, walaupun kita nggak tahu, banyak yang menduga bahwa banyak sekali skenario, banyak sekali hal-hal atau drama-drama yang dibangun dalam kasus ini ya terkait dengan penemuan barang tersebut di rumah Japitsus. Bahkan teman-teman diduga katanya rumah itu sudah diwariskan dan segala macam, banyak sekali ya cerita-cerita yang di luar sana, sehingga pada akhirnya Japitsus Febri Andriasa tersebut tidak ditahan. Sebenarnya uang tersebut sama emas yang 74 kilo tersebut sebenarnya milik siapa? Dan kenapa tiba-tiba ya Kapolri menggeledah rumah tersebut? Sebenarnya ada apa? Apakah ini sebuah drama-drama yang dibangun, atau ini yang namanya hal-hal yang dipertontonkan saja kepada masyarakat bahwa korupsi ya sebesar itu pun teman-teman dianggap ya sepertinya hal yang cukup sepele, padahal itu sudah sudah di depan mata, bahkan sudah ketahuan jelas dan rumah siapa teman-teman, dan sebenarnya drama apa lagi yang terjadi. Nah, sehingga kita melihat ya dari ending ceritanya kemarin, seorang pengacara pun turun gunung yang cukup terkenal teman-teman, bahwa dia
Ya, mungkin teman-teman sudah tahu alasan-alasan dari seorang pengacara tersebut untuk membela Japitsus Febri Andriasa tersebut. Nah, jadi apalagi dengan kasus-kasus ya, selalu nama mantan Presiden Joko Widodo ini selalu disebut-sebut teman-teman. Tapi kita lihat ya, selalu disebut, tapi beliau tersebut tidak pernah dipanggil sebagai saksi di setiap persidangan. Ya, kemudian bahwa semoga semua bisa terbongkar bara busuk, ditutupi seperti apapun akan tercium baunya. Ya, jadi saya rasa bahwa walaupun tercium baunya, kalau misalnya penegakan hukum tidak tegas dalam hal ini, dalam memberantas korupsi, saya rasa hal ini tidak akan terungkap, teman-teman. Joko Widodo harus dipenjara. Tolong KPK harus adil, semua uang harus disita. Bahkan silakan pejabat yang bertekad untuk mencari siapa yang merusak negara ini. Tentu omongan ini yang dicermati, akankah ada tindak lanjutannya? Bila Jokowi ditangkap dan dipenjara, mungkin kebanyakan rakyat akan melakukan sujud syukur. Pejabat banyak yang dirampok. Ya, semoga ini tidak hoax. Kalau benar, ayo polisi dan KPK jangan gemoy, harus tegas. Ya, jadi teman-teman, bukan kita meragukan bagaimana sebenarnya penegakan hukum di negara ini, tapi kita percaya bahwa seperti kata netizen, bau busuk ya sepandai apapun untuk menutupinya, suatu saat nanti baunya akan tercium. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.